Ini adalah pangkas rambut paling takut dalam kota. Kalau masuk gak bisa keluar lagi. Ketika tamu masuk, melihat seorang tukang potong rambut pandai, memakai pisau. Kemudian dia buka pintu di bawah kursi. Mayat langsung menghilang. Di bawah lantai, satu toko kue sangat terkenal. Setiap hari banyak orang ke sini untuk makan kue. Tetapi bosnya tidak pernah membagi resep kue. Sampai saat ini. Mungkin Anda sudah paham ya. Pada malam hari, tukang potong rambut bernama Benyamin sedang melihat kota. Dalam matanya penuh permusuhan. Cerita dimulai dari sini. Dahulu ada seorang tukang rambut dan istrinya. Istrinya sangat cantik. Lelaki itu juga baik hati. Dia bekerja sebagai tukang potong rambut. Istri cantik dan anak baik. Kehidupan sangat bahagia. Tetapi seorang hakim jahat sudah mencuri istri dan merebut toko. Menyalahkan dia. Akhirnya ia harus masuk penjara. Permusuhan ini akan dibalas. Musuh utama tidak dapat berada di dalam sisi bersama. Dengan kegigihannya tinggi, dia bisa hidup sampai saat ini. Hari ini dia kembali kota ini. Balas dendam pada mereka yang menyakiti keluarga dia. Ketika dia salam dengan teman bernama Anthony, dia pergi ke toko kue. Kelihatan toko kue ini sangat kotor. Makanya bisnis tidak berkembang. Bos bernama Lovett melihat dia. Langsung bertanya, "Apakah Anda adalah Benyamin?" "Bukan. Benyamin sudah meninggal. Nama saya Sweeney Todd." Kemudian Lovett menceritakan. Dengan Todd. Pada saat itu ketika istrinya dicuri oleh hakim, dia sudah minum obat untuk bunuh diri. Hanya tinggal anak saja. Lovett mengantar dia naik lantai. Dahulu di sini adalah tokonya. Sekarang siap hancur. Dia buka lantai kayu. Ambil satu kotak. Itu adalah beberapa pisau yang dia pernah memakai. Sudah 15 tahun. Mereka bisa bertemu dengan bosnya. Dulu untuk mencari uang. Tetapi sekarang tujuan dia untuk balas dendam. Anthony sedang jalan-jalan di kota. Tiba-tiba dia melihat seorang perempuan sangat cantik. Dia juga sedang melihat. Suara nyanyian dia merdu sekali. Anthony melihat dia. Sambil berpikir memberi nama mereka. Seorang nenek pengemis berkata bahwa dia adalah anak angkat hakim, bernama Johanna. Dia sebagai burung kenari ditahan kandungan burung. Gak bisa bebas. Dia sedang mimpi tentang cinta indah. 1 detik kemudian, Anthony langsung bangun. Judge sudah tahu dia sedang melihat anaknya. Undang dia masuk ke rumah. Kemudian pukul dia. Anthony pulang ke rumah. Pada saat itu dia bersumpah bahwa pasti pada satu hari, saya akan bantu Johanna melarikan diri. Seorang lelaki menjual obat penumbuh rambut bernama Pirelli. Todd mengambil sebotol dan berkata, "Baunya dari air kencing." Pirelli sangat marah. "Apakah Anda ingin menantang saya? Kalau tentang teknik potong rambut, saya adalah orang paling pandai. Gak ada orang lain." Todd tersenyum. Di hadapan semua orang. 2 orang memutuskan ikut lomba. Untuk tahu siapa lebih pandai. Orang kalah sering banyak bicara. Setiap kali potong rambut, Pirelli bernyanyi satu kalimat. Lagu tentang kepandaian dia. Nyanyi sudah selesai. Tetapi potongnya belum. Sedangkan Todd sudah selesai. Kali pertama Tony sudah menang. Hal ini membuat dia lebih terkenal. Untuk membuka toko potong rambut. Tetapi hati dia gak senang. Dia hanya mau balas dendam. Tamu pertama yang datang ke tokonya adalah orang sudah kalah kemarin. Dia sangat marah. Mau menghancurkan toko ini. Sebenarnya Pirelli sudah tahu Todd adalah Benyamin. Jadi mau mengancam dia. Anda sedang menyembunyikan. Saya akan membantu Anda. Tetapi saya mau setengah keuntungan dari bisnis. Todd diam saja. Dia ambil alat masak air dan pukul. Di bawah lantai, pelayan memilik Pirelli sedang makan roti. Mendengar suara dari atas. Langsung naik lantai. Ketika sampai di atas dia tidak melihat Pirelli. Sedang Todd sedang menuangkan teh. Dia berdiri dekat dengan kaca. Dan berbicara sama Todd. Todd melihat kaca. Masih tinggal tangan. Itu tangan Pirelli. Dia masih hidup. Setelah mengusir lelaki keluar, Todd memutuskan pakai pisau. Untuk orang itu diam selamanya. Dia masih belum merapikan ruang. Tiba-tiba melihat di bawah lantai. Hakim masuk toko.
Orang yang sudah mencuri istri Todd. Membuat dia bunuh diri. Dengan anak perempuan Johanna. Dia mau menikah. Pada saat melihat di kaca. Sudah lama belum potong rambut. Karena dia ingin lebih ganteng. Dia pergi ke toko Todd. Bagus sekali. Permusuhan sudah sampai. Todd memakai baju. Untuk menyembunyikan darah di atas tangan. Hati dia sangat senang. Hakim sangat santai. Dia terbaring di kursi dan tutup mata. Dia sangat santai pada saat potong rambut. Todd siap pisau. Tiba-tiba, Anthony masuk. Hakim langsung marah. Karena Todd kenal lelaki ini. Dan langsung pulang. Katanya tidak mau kembali toko ini lagi. Todd sangat sedih. Karena sulit rasanya untuk memberikan kesempatan kedua. Anthony memburukan semua. Todd sangat marah. Jadi Anthony harus berlari. Sekarang masalah adalah, mayat Pirelli masih tinggal di dalam kaca. Lovett buka tirai jendela. Toko kue di depan berbisnis sangat baik. Toko dia menggunakan daging kucing untuk masak. Lovett berpikir, satu ekor kucing hanya bisa membuat sedikit kue saja. Bagaimana dengan seorang? Dia juga gak perlu uang untuk membeli daging lagi. Dua orang membahas bersama. Todd desain sebuah kursi. Ketika ada tamu. Setelah potong rambut. Dia juga potong lehernya. Kemudian buka pintu di bawah kursi. Mayat langsung ke ruang bawah tanah. Tempat itu adalah dapur. Yang tempat membuat kue dari daging orang. Dulu toko ini sangat sepi. Sekarang sangat ramai. Untuk aman. Mereka hanya membunuh orang yang dari tempat lain. Pembantu milik Pirelli juga bekerja di sini. Sebagai seorang pelayan. Kue ini memancarkan keharuman. Tetapi tidak ada orang tahu rahasia. Kecuali nenek pengemis. Ketika melihat asap hitam dari toko. Selalu berkata toko ini gak bersih. Tetapi karena dia adalah seorang pengemis. Jadi orang tidak percaya. Lovett memerintahkan pembantu. Mengusir dia keluar. Lovett mau menikah dengan Todd. Dia mimpi mereka sedang di gereja. Melihat pemandangan indah. Jalan-jalan bersama. Mimpi indah. Tetapi sebenarnya tidak sama. Karena dalam Todd hanya tinggal dua kata. Balas dendam. Dia bisa melakukan semua untuk hal ini. Di samping itu, hakim itu mau menikah dengan anak angkat Johanna. Tetapi Johanna sudah mencinta lelaki bernama Anthony. Dia sangat marah. Langsung tahan dia di penjara. Melihat pacarnya ditahan. Anthony minta Todd membantu. Dia bilang sama Todd, rambut palsu yang dijual di kota. Membuat dari rambut orang di penjara. Todd minta dia. Pura-pura sebagai orang berbisnis rambut palsu. Masuk penjara untuk menyelamatkan Johanna. Pada dalam penjara kotor. Semua orang ditahan yang tidak bersalah. Anthony pergi ke penjara yang sedang menahan orang rambut kuning. Rohana sedang berada di sana. Dia menyelamatkan. Sipir penjara belum bisa melakukan apa. Semua orang dalam penjara. Pukul dia. Toko kue dari daging orang sangat mengembangkan. Ibu bos menjadi kaya. Tetapi pembantu tetap gak tahu apa. Dengan dia. Bos sangat baik hati. Tetapi waktu dekat ini. Dia merasa Todd aneh. Tamu masuk ke toko rambut gak melihat keluar. Dia bilang dengan bos. Mungkin Todd ada rahasia. Lovett sedih. Apakah anak ini sudah tahu tentang rahasia bisnis mereka? Lovett mengantar dia ke lantai bawah tanah. Bau sekali. Dalam lantai, air kotor, tikut dan darah dari mayat. Ibu Lovett bohong bahwa dia mengajar cara membuat kue. Kemudian dia langsung pergi. Dan kunci pintu. Banyak orang sudah laporan ke hakim. Toko pemilik Lovett sangat bau. Sering meragu pada kehidupan sehari-hari. Bawahan dari hakim bernama Bramford sedang menyelidiki. Orang ini juga jahat sama hakim itu. Todd undang dia potong rambut. Pak, apakah Pak ingin potong rambut? Pada saat itu, di bawah lantai. Lelaki melihat kue-kue. Dia ambil sebuah kue. Gigit. Dia merasa ada sesuatu yang keras. Dia ambil buku jari. Bahan-bahan untuk membuat kue. Ada tangan dan kaki orang. Dia sedang melihat. Di belakang mayat jatuh. Dia takut dan berlari. Tetapi pintu sudah dikunci. Dia gak bisa keluar. Karena dia sudah tahu rahasia. Jadi dia gak bisa hidup lagi. Lovett dan Todd ke lantai bawah tanah. Tempat yang kotor dan bau. Tetapi gak kelihatan dia. Pada saat ini. Anthony dan Johanna.
berlari ke toko Todd. Anthony ke lantai bawah tanah untuk mencari Todd. Sedangkan Johanna berada di toko potong rambut. Tiba-tiba ada orang datang. Dia memikir hakim datang. Dia takut dan bersembunyi di dalam kaca. Tetapi bukan hakim. Itu nenek pengemis. Dia selalu pikir, roh jahat tinggal di sini. Ibu bos Lovett adalah orang jahat. Todd masuk. Pak, apakah saya kenal Pak? I know you, mister. Pada saat itu, hakim juga datang. Akhirnya, sudah ada kesempatan. Todd bilang sama dia. Saya sudah melihat anak Pak. Kalau Pak mau bertemu dia, Pak harus ganteng. Potong rambut dulu. Hakim sangat senang. Langsung setuju dengan Todd. Pada malam gelap, pisau sangat terang, terang dari permusuhan. Todd memakai pisau untuk potong leher dia. Satu persatu. Kamar sekarang penuh darah. Johanna berada di dalam kaca. Sudah melihat semua. Todd juga tahu. Dia mendekati kaca. Dia pikir lelaki yang muda juga mau potong rambut. Siap potong. Di bawah lantai ada suara. Jadi Todd harus ke sana. Sebenarnya nenek pengemis masih hidup. Dia memegang Lovett. Lovett buka oven roti. Siap membuang dia. Todd melihat. Kelihatan nenek pengemis seperti dengan pakaian kotor. Rambutnya kuning. Apakah ini istri saya? Sebenarnya Lovett tahu istrinya belum meninggal. Karena dia cinta Todd. Jadi Lovett berbohong. Oh Tuhan, cinta itu apa? Jatuh cinta bisa bikin bodoh. Lovett memberi saran Todd, lupa semuanya. Tetapi sekarang dia gak bisa tenang. Dia mengambil Lovett. Dan membuang dia ke oven roti. Dibakar sampai mati. Dia peluk istrinya. Istri sudah meninggal. Dia menangis. Pada saat itu, pembantu ambil pisau. Dan potong leher dia. Balas dendam sakit hati. Lelaki berlari. Hanya Todd sendiri di lantai bawah tanah. Satu dunia gelap. Sudah membuat orang menjadi setan. Untuk balas dendam. Akhirnya juga meninggal. Ada ubi ada talas, ada budi ada balas.